Kembali ke lagu nostalgia. Aku masih seperti yang dulu. Nggak ada perubahan. Oke, saya coba sharing aja ya. Karena ini juga akan berhubungan dengan value daripada Cardinal Riders, yaitu persaudaraan. Betul ya? Ada sebuah buku yang legendaris, diterbitkan tahun 1989, tapi hari ini masih dibaca. Bukunya sih memang terbitan asing ya, The Seven Habits of Highly Effective People. Kalau diterjemahkan adalah 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Mau dengerin sharing ini? Nah, jadi menurut penulisnya itu adalah Stephen Covey. Jadi kalau kita mau jadi orang sukses, orang efektif, kita harus merubah kebiasaan. Dan beliau langsung kasih tipsnya. Ada 7 kebiasaan yang harus kita mulai coba biasakan untuk mencapai kesuksesan. Kasih tips cepat gimana buku yang tebal itu bisa cepat kita hafal intinya. Itu kalau baca itu sebulan beres kayaknya itu buku karena tebal. Oke, saya akan meng-coach Anda 3 kali. Ikuti kata-kata dan gerakan saya. Siap ya? Oke, ikuti ya. 7 kebiasaan efektif. 7 kebiasaan efektif. 1. Jadilah proaktif. Jadilah proaktif. Ya, ikuti gerakannya ya. 2. Mulai dengan akhir dalam pikiran. Mulai dengan akhir dalam pikiran. 3. Dahulukan apa yang harus didahulukan. Dahulukan apa yang harus didahulukan. 4. Berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang. 5. Mengerti lebih dulu. Mengerti lebih dulu. Baru dimengerti. 6. Wujudkan sinergi. Wujudkan sinergi. 7. 7. Asahlah gergaji. Asahlah gergaji. Oke, 2 kali lagi ya. Cara yang sama. Setuju? Jadi kalau mau hidup kita berubah, harus mulai dengan merubah kebiasaan. Terutama yang harus dibuang kebiasaan jelek, benar nggak? Harus mulai ngebangun kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, 7 yang disebut positif dan akan membuat kita sukses. Pertama, jadi proaktif. Proaktif itu lawan katanya reaktif. Orang reaktif itu gini, kalau sesuatu terjadi pada diri kita, yang pertama-tama dilakukan adalah nyalahin orang lain. Ini ada si Anu. Padahal sebenarnya kalau orang proaktif itu, dia mengambil alih tanggung jawab. Saya yang menentukan masa depan saya, bukan orang lain. Itu yang disebut proaktif. Lawan dari reaktif. Kedua, mulai dengan akhir dalam pikiran. Jadi kalau mau melakukan sesuatu itu harus jelas dulu tujuannya. Jangan kita melakukan sesuatu tapi nggak jelas tujuannya apa. Ibarat gini, Anda kalau bikin rumah, terus tukang bangunannya nggak dikasih gambar, terus ngebangunnya gimana? Gambar blueprint itu adalah gambaran akhir yang mau kita capai. Jadi dalam hidup kita harus jelas punya visi, punya misi. Tujuannya apa? Jangan kabawa sakapa-kapa gitu ya. Kalau kabawa sakapa-kapa, ya jadi nggak bisa mengukur keberhasilan juga sih. Ujung-ujungnya adalah ya kita terjerumus, betul nggak? Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dahulukan apa yang harus didahulukan. Kadang kita ini tidak pandai mengelola prioritas dalam hidup. Yang penting justru nggak pernah dilakukan. Dan yang sering terjadi karena kita juga sering menunda ya. Tiap hari itu kondisinya urgent. Ada orang yang bangga, saya mah kerjanya urgent terus. Ya kalau saya sih bilang wilujeng stres. Kalau hidup Anda penuh dengan urgent gitu. Kalau Anda selalu hidup urgent, artinya Anda tidak bisa mengelola diri. Anda tidak bisa mengelola waktu. Ya. Dahulukan apa yang harus didahulukan. Nah, kalau 3 yang pertama kita lakukan, jadi proaktif, mulai dengan akhir dalam pikiran, dahulukan apa yang harus didahulukan, maka kita akan merubah diri kita yang ketergantungan menjadi kita yang independen. Itu yang disebut manusia mandiri. Ya, manusia yang independen. Kan kita hidup dengan orang lain, berorganisasi dalam perusahaan. Maka masuk 3 kebiasaan berikutnya. Mulailah kita masuk dengan berpikir menang. Saya nggak setuju kalau ada orang mau ngajarin teknik negosiasi supaya kita jadi pemenang. Saya nggak setuju. Dari awal itu udah salah. Negosiasi yang benar adalah yang membuat orang lain dan diri kita sendiri menang.
menang bersama-sama. Itu yang disebut win-win. Ya, ya. Dalam filosofi Sunda ada pepatah, saya benang, laut menang. Dibalik. Laut benang saya nak. Nah, itu kan salah satunya dicapai dengan apa? Win-win ya. Win-win, jadi nggak perlu ada keruh, gitu kan? Ya, pokoknya semua inti nama gini lah. Tong sok hayang menang sorangan. Nah, Dalam hidup itu, ya. Nah, terus yang berikutnya apa? Mengerti lebih dulu. Kebanyakan dari kita, hanya nuntut orang lain ngerti. Gitu. Sekarang harus dibalik. Sebelum Anda minta orang lain ngerti diri kita harus lebih dulu mengerti orang lain. Nah, pelajaran yang penting adalah empati. Empati itu apa? Berdiri di sepatu orang lain, berdiri pada posisi orang lain. Rasanya gimana? Itu yang disebut empati. Salah satunya diajari di buku itu adalah yang disebut rekening bank emosi. Rekening bank emosi itu gini, kalau kita sering nyetor duit ke rekening kita, saldo kita makin banyak ya. Nah, itu yang disebut orang yang sejahtera. Yang disetorkan itu dalam konteks ini adalah kebaikan. Kebaikan, ya. Membantu orang, tidak ingkar janji, berkomitmen. Itu artinya kita lebih baik setor, bersedekah. Itu setor terus tuh. Itu rekening bank emosi. Orang-orang yang sering diperlakukan baik oleh kita akan membalas kebaikan kita. Tapi dalam transaksi perbankan ada lagi penarikan ya. Tapi kayak yang penarikan duit ya. Nah, penarikan itu dalam konteks ini adalah perbuatan yang tidak baik, mengecewakan orang, tidak menepati janji, menghina, merendahkan. Jadi makin banyak kita menyetor, kita akan makin sejahtera dan akan dibantu orang lain untuk sukses. Jadi hindarilah hal-hal yang merupakan sesuatu penarikan dalam hubungan sosial. Ya. Yang keenam, sinergi. Itu gini, ini yang sering diomongin oleh Pak Habibie almarhum ya. 1 tambah 1 lebih dari 2. Bisa 3, bisa 10. Ada 2 orang bekerja sama. Tapi kalau 2 orang ini orang Chinese bilang menciong ya. Ciong itu namanya paseawai. Terus dia disuruh menggarap satu proyek bersama-sama. Kira-kira efektif nggak? Nah, yang pasti mereka cuma ribut aja bertengkar gitu. Benar nggak? Artinya di antara mereka itu sinerginya sinergi negatif, bukan sinergi positif. 1 tambah 1 kurang dari 2, malah mungkin minus. Kita kalau mau sukses secara berjamaah, nah ini sukses itu berjamaah. Sinergi. Ya, intinya harus mau bekerja sama sih. Ya. Jadi Anda tuh kalau dalam satu tim kayak Cardinal Riders ini, kita ini sebagai komunitas ini efektif nggak mencapai visi dan misi. Kuncinya adalah bersinergi nggak, atau mau bahkan kepaseaan unggul gitu, ya kan? Ya intinya harus rukun, harus bersinergi. Terakhir, yang nomor 7 ini adalah justru memelihara yang 6 sebelumnya. Nah itu yang 3 tadi, dimulai dengan berpikir menang-menang ya.